Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Adrianus Tali. Beliau adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kupang. Di sini saya mau bertanya beberapa hal terkait dengan yang pertama itu bagaimana pandangan Bapak tentang nasionalisme Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau pembicara tentang nasionalisme ya, harusnya yang tumbuh di setiap warga negara Republik Indonesia sebuah rasa nasionalisme yang besar. Rasa nasionalisme itu menimbulkan kecintaan ketong kepada ini negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sehingga dengan adanya rasa nasionalisme di dalam hati ketong setiap warga, maka ketong merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kondisi negara saat ini ketong melihat bahwa ya sudah terbuka ya, sudah menjadi hal yang umum dilihat di mana-mana. Banyak persoalan-persoalan, banyak tindakan-tindakan yang juga sudah tidak lagi mencerminkan rasa nasionalisme oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk kemudian nasionalisme Indonesia itu kemudian dipindahkan ke paham yang lain, ya kan? Oleh sebab itu yang tadi kita bilang bahwa nasionalisme itu perlu dibangun, karena kondisi saat ini negara Republik Indonesia ini rasa nasionalisme yang kita lihat untuk itu sudah mulai berkurang. Bukan berarti bahwa di seluruh wilayah, tetapi ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengikis rasa nasionalisme dari setiap warga. Nah, ini sangat berbahaya, karena kalau rasa nasionalisme itu sudah tidak ada, maka kecintaan ketong kepada negaranya akan menjadi kurang. Dan kalau tidak ada rasa nasionalisme, maka ketong akan dibawa kepada pemahaman ke kelompok-kelompok tertentu. Karena ketong tidak lagi punya rasa nasionalisme, kan? Ketong tidak merasa bahwa ketong bagian dari negara Republik Indonesia. Hanya ketong membangun diskusi, membangun paham-paham tersendiri yang keluar daripada tujuan ketong untuk kemudian membangun sebuah rasa nasionalisme di Republik Indonesia. Jadi kondisi nasionalisme ketong saat ini harus diperkuat kembali. Harus ada upaya-upaya untuk memperkuat kembali rasa nasionalis sehingga ketong bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia secara baik. Jadi menurut Bapak itu nasionalisme saat ini sudah mulai pudar? Iya, bukan pudar, tetapi ada yang kurang, ada yang berkurang. Bukan pudar, tetapi nasionalisme saat ini itu dengan tindakan tertentu dari oknum-oknum tertentu, gerakan-gerakan tertentu membuat rasa nasionalis itu mulai berkurang. Nah, di pihak-pihak tertentu menimbulkan rasa nasionalis masyarakat itu semakin berkurang. Tidak semua ya, tetapi ada tindakan-tindakan tertentu dari oknum-oknum dan kelompok tertentu yang kemudian mengikis rasa nasionalisme. Nah, ini harus terus ada upaya-upaya lewat sekolah dan lain-lain, pendidikan di tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi, untuk kemudian ada pembelajaran lagi yang menimbulkan rasa nasionalisme kita. Karena memang kondisi saat ini kita melihat saja bahwa memang dia berkurang. Kalau menurut kita seperti itu. Yang pertanyaan kedua Bapak, bagaimana upaya untuk menghindari politik identitas di 2024? Politik identitas ya. Sebenarnya begini, untuk menghindari politik identitas itu harusnya kembali dulu kepada ketua masyarakat. Ketua masyarakat ini harus diperkuat. Ketua kalau punya pemahaman bahwa untuk memilih seorang pemimpin yang berasal dari partai politik itu, ketua jangan lagi melihat bahwa dia dari mana, suku mana, agama apa, tetapi kita melihat apakah kandidat yang diusulkan ini bisa memberikan manfaat, memberikan harapan untuk masyarakat ke depan. Nah, saat ini kan politik identitas itu kan sangat terbuka, sangat kelihatan sekali di Indonesia ini. Orang menggunakan suku, menggunakan agama untuk kepentingan politik, dan itu ada. Politik identitas itu ada. Orang menjual agamanya, menjual sukunya untuk dia mendapatkan kepentingan politik. Dan ini tidak boleh terjadi. Harusnya ada sebuah pendidikan. Kalau sebagai kandidat, contoh caleg ataupun calon kepala daerah, harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dengan tidak melakukan politik identitas, ya. Jangan mengedepankan suku, agama dan lain-lain. Itu tidak baik. Untuk sudah memberikan
pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dan ini ada terjadi. Kita harus hindari itu. Oleh sebab itu, yang pertama dari masyarakat sendiri. Kita masyarakat sendiri harus menyadari bahwa ketika kita mau memilih seorang pemimpin, kita tidak lagi melihat dia dari agama mana, dia dari suku mana, ras mana, tetapi kita lihat itu kompetisi orangnya, ya toh, figurnya itu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan, bukan menjadi pertimbangan dia suka dari agama dan suku apa, ya toh, sehingga yang bersangkutan juga tidak bisa memainkan itu untuk kepentingan politiknya. Kalau kita masyarakat juga ikut terlibat, ya jelas politik identitas itu akan terus dilakukan. Kemudian yang kedua, dari kandidat juga, entah itu caleg atau kepala daerah, calon kepala daerah, kalau bisa jangan memainkan politik identitas itu, ya kan? Kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mari kita datang ke masyarakat untuk kemudian kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan di luar daripada politik identitas. Jadi dari masyarakat dan dari kandidat sendiri. Untuk pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana upaya untuk menjaga keberagaman etnis dalam hal ini agama dalam pemilu 2024? Ya itu sebenarnya kan yang tadi saya bilang, untuk menjaga itu kan dia harusnya berawal dari ketong sendiri, dari masyarakat sendiri yang punya hak pilih itu ketong harus jaga. Ketong harus punya sebuah pemahaman bahwa memilih seorang pemimpin itu ketong tidak lagi melihat itu, tidak melihat dia dari suku mana atau berapa, tetapi ketong memilih seorang pemimpin untuk ketong semua. Oleh sebab itu dari masyarakat. Kemudian juga dari ketong kandidat itu sendiri kan, untuk menjadi keragaman itu ketong jangan justru ketong dari kandidat itu, caleg ataupun calon kepala daerah itu yang mempersoalkan itu. Ketong yang membuat klaster-klaster untuk ini ada pilih-pilih seperti itu, harusnya sangat boleh. Untuk mendari itu ya dari ketong sendiri harusnya. Dari partai politik harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, untuk kemudian tidak boleh ada pilih-pilih seperti itu. Atau seperti apa? Jadi ini tergantung dari individu. Iya, harusnya tergantung dari ketong, tergantung dari pemilih, tergantung dari partai politik dan kandidatnya, ya toh. Fungsi dari sebuah partai politik itu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, ya kan? Ketika masyarakat mungkin dia punya cara berpikirnya salah, mungkin ketong yang dari partai politik datang dan meluruskan itu, menyampaikan itu. Nah, fungsinya dari ketong supaya jangan ada kelompok-kelompok, ada pilah-pilah lagi ini, supaya masyarakat jangan terpecah toh. Kalau tidak, masyarakat akan terpecah. Kalau ketong datang dengan kepentingan ketong, membawa kepentingan agama, kepentingan suku dan lain-lain, mari ketong datang dan memberikan kepada masyarakat sebuah pendidikan politik yang baik. Jadi kuncinya dari ketong sendiri, dari partai politik dan juga dari masyarakat. Masyarakat jangan mau untuk kemudian dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya memecah belah gitu. Terima kasih Nah, Bapak. itu saja. Ya. Terima kasih Pak. Dari fakultas apa? Dari fisik, Fisik, ilmu politik. Nanti perlu kembangkan. Siap. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Muhammad Saidi. Beliau ini adalah seorang imam di salah satu Masjid Agung Baitur Rahman, Perumnas. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan nasionalisme dan pemilu tahun 2024. Bagaimana pandangan Bapak tentang nasionalisme di Indonesia saat ini? Nasionalisme di Indonesia sekarang ini masih tetap bagus, tidak ada perpecahan dan tidak ada tergolong-golong atau kelompok-kelompok. Jadi masih kesatuan nasional tetap terjaga. Jadi masyarakatnya masih sangat-sangat mencintai tanah air. Pasti. Kemudian bagaimana caranya untuk menghindari politik identitas di tahun 2024 untuk pemilu mendatang? Tentunya ya kita punya keyakinan, misalnya kandidat yang terbaik kita yang pilih itu. Jadi kita harus memilih sesuai dengan kinerja, Sesuai- potensinya. Sesuai kinerja dan hati nurani. Kita lihat potensinya bukan darinya.
dia berasal dari mana. tidak. Berarti tergantung masyarakatnya. Tergantung masyarakat juga, itu tergantung kinerja yang sudah ada. Jadi Kita ada melihat pengalaman, ada pendidikan yang ada. Kemudian yang terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana cara agar menjaga persatuan antara etnis, suku, agama yang ada di Indonesia ini agar tidak terjadi perpecahan dalam pemilu mendatang? Tentunya kita harus bersatu apapun keadaannya, walaupun beda pilihan, kita tetap satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air. Jadi tidak usah khawatir kalau orang berkelompok-kelompok sehingga ada yang satu dimuliakan, yang satu dikucilkan, tidak ada. Terima kasih Pak, itu saja yang pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ditanyakan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Ya, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf.